adanya ketidakadaannya empati dari customer service-nya. Mungkin karena jawabannya kan template ya mas. Biasa sih mas, CS kan begitu, kalau jawab seperlunya aja ya kan. Saya ada kehilangan gini, maaf, perusahaan tidak bertanggung jawab. Nah, buat CS-nya ini kerja, namanya orang kerja, template-nya begitu, mau gimana ya. Ya cuman ya gitulah, makanya jadi viral kayak kemarin. Jadi masalahnya cuma di komunikasi aja. Tapi kalau kalian tanya sama gua, mas peraturan bagasi itu kayak gimana? Kalian mau coba tanya cek di peraturan transportasi darat, laut ataupun udara mas. Walaupun pesawat sekalipun, setiap bentuk kehilangan yang ada di dalam kabin itu nggak jadi tanggung jawab operator mas. Nggak, karena ketika mereka memutuskan untuk membawa ke kabin itu secara tidak langsung mereka sudah meyakini bahwasanya mereka akan menjaga sendiri barangnya. Tuh, kecuali kalau barang itu yang masuknya ke bagasi pesawat tuh, contoh yang dimasukin pesawat bagasi, terus bis juga gitu yang dititipin sama kru ditaruh di bagasi. Lah itu ada proses biasanya mas. Ada intervensi perusahaan buat mengganti klaim. Nah, klaimnya berapa? Ini kebijakan biasanya, ada yang 10 kali harga tiket, ada yang 20 kali harga tiket begitu. Tapi kalau untuk yang barang di kabin itu memang tidak ada satupun moda transportasi, baik itu laut, darat maupun udara, yang menyediakan penggantian kehilangan. Tuh, paham ya? Assalamualaikum mas, salam dari Purworejo. Siap, sudah aktif lagi mas, TikToknya lagi ngetes mas. Mas harga bis sekarang berapa? Tergantung lah. Menurut Mas Rian PO. Mas Rian, kalau salut kalian jenengan. Setelah lepas dari itu saya nggak pernah ngerasa berkompetisi sama siapapun mas. Bahkan kalau kalian tahu sepak terjang saya atau tanya sama rekan-rekan di terminal apa di mana, saya ini orang yang dari dulu memang merangkul mas. Jadi saya ngebantu siapapun, PO yang butuh bantuan saya di terminal, di lapangan, kru siapapun, PO manapun. Itu dulu selama 20 tahun hidup saya selalu ngebantu mereka gitu. Itu aja. Iya, Budi Donjuan Laka 174 tadi barusan telepon aku. Ditabrak sama Blue Star dari belakang. Emang lu siapa bang? Kok gua nggak kenal? Saya nggak penting banget mas. Saya calo mas. Saya calo terkuat di bumi. Makanya kalau kalian lihat semua pengusaha kalau saya datengin dari Aceh sampai Bali, teman-teman tuh hangat sama saya mas. Karena saya selama ini 20 tahun di lapangan itu saya ngebantu mereka mas. Ya banyak ngebantu lah. Entah dari segi terminalnya, dari segi calo-calonya, krunya kalau ada masalah segala macam itu tangan saya selalu terbuka gitu. Mereka ada trouble di jalan, tak bantuin. Cuman bukan berarti saya nggak punya musuh. Musuh saya banyak banget mas. Saya kan dulu di masa-masa saya ngerintis PO Haryanto, kasarannya kan banyak mas. Saya matiin rezeki orang, ya kan. Yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang, PO-nya tutup kan. Musuh saya juga banyak gitu. Jadi kalau saya ada hater tuh saya nggak heran. Karena musuh saya emang banyak. Orang-orang yang jalan rezekinya dulu mati gara-gara saya banyak banget. Jalan rezekinya ya, rezeki mah tetap dari Allah. Cuman kan jalannya kompetitif. Makanya saya selalu menghargai para hater-hater saya. Tetap nggak ada rasa sakit hati karena buat saya itu hal yang layak saya dapatkan, kebencian mereka itu. Makanya santai aja saya hidup. Yang penting kita tuh prinsip kita selalu baik sama orang. Mas Rian, jenengan namanya cukup bagus sampai PO lintas pulau kenal semua, kebaikan apa jenengan mas? Banyak mas, kayak dulu waktu penutupan 9 terminal di DKI saya ikut memperjuangkan. Kita kalah di Pulau Gadung sama di Rawamangun. Banyak kejadian-kejadian di terminal-terminal itu mas, yang bikin kita sama rekan-rekan keluar masuk penjara, ya kan, teman-teman bukan saya. Banyak. Terus kalau mereka ada trouble kayak kemarin pas COVID itu, mereka jalan, saya bantuin di jalan gimana caranya lolos dari penyekatan dan lain-lain, itu kan juga banyak bantu. Mereka ada trouble di jalan selama ini kita support. Ya gitulah. Kok nangis mas? Siapa yang nangis? Sembarangan. Kameranya. Bisa sekarang berapa mas? Bisa teman-teman mas. Ada 8. Kalau belum ada pengalaman di bis, jangan bawa bis. Belajar dari pariwisata dulu yang enteng.
Live-nya pindah di TikTok mas. Lagi nyari saweran mas. Lagi nyari saweran. Ngetes aja. Nih gue tadi nge-live lumayan mas, dapat 500.000. Ini dapat berapa nggak tahu. Ayo, jangan lupa di tap-tap layarnya. Visi misi jadi caleg apa mas? Yang jelas saya pengen berjuang buat rakyat di dapil saya, masyarakat di dapil saya. Terus kedua, alasan yang paling utama adalah saya pengen berjuang di Komisi 5 mas. Saya pengen berjuang di transportasi. Saya pengen berjuang buat ojek online. Saya pengen berjuang buat taksi online. Saya pengen berjuang buat supir-supir truk. Saya pengen berjuang buat supir-supir angkot. Pengen berjuang buat calo-calonyi, orang-orang yang nyari makan di terminalnya. Berjuang buat bis pariwisata, AKDP, AKAP semua mas. Sama pengusaha-pengusahanya juga. Saya pengen berjuang di situ. Karena kita selama ini kan jadi penerima perintah atau mandat dari apa ya? Dari keputusan yang mereka buat, entah itu baik atau buruk, entah itu pahit atau manis ya kan. Tapi saya pengen jadi bagian orang yang ngambil keputusan itu mas, supaya bisa meringankan semua orang yang hidup di transportasi. Bisa jadi co-driver umur 20? Bisa. Partainya kecil mas, partai PKN. Kemungkinanku jadi juga kecil kok. Paling cuma 0,00001. Tapi buat aku itu tetap peluang. Dan kenapa harus partai itu? Karena partai itu gratis mas. Gue dicalonkan, ya kan. Bahkan surat kesehatan gue, pendaftaran tes kesehatan aja dibayarin sama partai. Bendera dibikinin, baliho dibikinin teman-teman, ya kan. Kalau partai-partai gede, wah ada mahar ya mas. Coba collab sama Sudiro. Mas Agus, baik banget. Cocok mas kalau Komisi 5. Memang tujuannya itu mas. Dari awal kita udah deal-dealan sama Mas Anas. Bener peluangnya kecil mas. Tapi kalau memang saya jadi, saya minta di Komisi 5. Terus Mas Anas jawabannya enak banget. Nggak akan ada calon lain sebaik Mas Rian di Komisi 5. Dia bilang begitu mas. Wah, bikin kita tambah gede aja kan mas. Mas terima kasih, siap. Mas saya pernah lihat VT katanya MTI sama HR mas. Rian Mahendra ini bin Haji Haryanto. Sampai kapanpun juga PO Haryanto itu PO keluarga kita mas. Kalian jangan pernah bikin narasi saya bermusuhan sama bapak saya sendiri. Buset, saya kecap kayak anak durhaka mas. Begitu juga MTI. Paham? MTI ini cuma usaha kecil saya aja lah, usaha sampingan. Biar bagaimanapun juga saya kan tetap suatu saat pasti akan balik ke sana. Bapak udah sepuh mas, ya kan, pasti suatu saat akan istirahat. Udah nggak pengen kerja lagi, nggak pengen ngurusin bis lagi gitu. Nggak siapa yang terusin kalau bukan anak-anaknya, kalau bukan aku sama adik-adikku. Makanya kalian tuh jangan jahat-jahat lah, jahat-jahat bikin narasi kayak aku sama bapak tuh benci gitu, nggak ada mas. Saya sampai saat ini cuman ada perasaan rindu, kangen, dan doa untuk beliau. Jangan nyalak mas, duitnya lebih gede di transportasi. Kalau sing sampean aja makan siang bareng kali sampai terus siap. Balik ke Pak Haji mas. Suatu saat saya akan kembali mas. Nggak mungkin enggak lah. Siapa yang terusin? Bukan anak-anaknya. Kamu kan nggak mungkin. Kamu nggak ada di akte keluarga kita. Yang ada di akte keluarga aku tuh aku, bapak, adik-adikku. Bukan kamu. Jadi